Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget aku nggak bikin konten dan nggak sharing kalori-kalori ke kalian semua. Nah, pada kesempatan kali ini aku kembali dengan sebuah perjalanan dietku yang ini kayaknya perjalanan diet yang mungkin akan terberat. Kenapa? Karena sebenarnya di awal tahun ini aku tuh punya cita-cita untuk bisa dapet body goal. Tapi alhamdulillah aku diberi amanah untuk hamil di awal tahun. Jadi selama 9 bulan sampai kemarin bulan September itu aku fokus buat ya memperbaiki nutrisi, terus juga mikirin bukan cuma buat aku juga kan, tapi janin aku juga kayak gitu. Nah, yang kalian lihat di sini itu aku saat hamil 8 bulan. Jadi kira-kira di bulan Agustus. Hamil 8 bulan. Kemudian ini waktu aku hamil 9 bulan, ini nampak depan. Pokoknya udah kelihatan bulat banget perutnya. Nggak terlalu kelihatan ya karena aku pakai jilbab yang gede. Dan ini dari samping. Jadi dari paha, bokong, terus juga punggung, tangan tuh semuanya aku udah ngerasa ini the biggest size-nya aku gitu. Kayak ukuran tubuhku yang paling gede. Dan kalau waktu aku di rumah ini aku nimbang beratnya aku 91, sekitar 91 ya. Ini. Nah, sorry ini aku tutupin karena nggak pakai kaos kaki. Dan waktu aku ke klinik itu beratku antara 94 sampai 95. Jadi bener-bener yang berat banget. Berat tubuhku terberat. Tapi kan itu masih karena ada janin ya. Alhamdulillah tanggal 20 September tahun 2020 aku udah lahiran. Nah, setelah babynya ini lahir kira-kira 3 hari atau 4 hari aku nimbang lagi dan ini beratku pasca melahirkan sekitar 84. Jadi untuk ngelahirin sendiri habis itu kurang 10 kilo sendiri karena ada masa babynya, ketubannya, dan plasenta dan lain sebagainya. Karena ini aku masih di rumah orang tua, jadi aku belum bisa ngatur pola makan karena biasa masih ada intervensi kan ya, masih ada masukan gitu, makan ini kayak gitu. Akhirnya tepat tanggal 20 Oktober kemarin aku balik ke kontrakan dan di situ aku mulai mencoba untuk menerapkan pola hidup yang lebih baik tanpa harus mengurangi kalori yang ekstrim, karena aku juga mencoba untuk ngasih ASI eksklusif ke anakku biar ASInya nggak berkurang juga. Akhirnya aku mencoba untuk melakukan pola makan yang benar. Nah, setelah aku balik ke kontrakan sekitar tanggal 20 Oktober, aku nimbang lagi pakai timbangan digital, tapi aku nggak foto. Jadi ini yang paling bawah. Jadi ini ya yang paling bawah. Ini berat badannya aku di sebulan pasca melahirkan. Sekitar 84,3 kilo. Akhirnya aku terus nyoba defisit kalori dikit-dikit. Ini di hari kedua, di hari kedua bisa turun, hari kedua 3 turun. Nah, di hari keempat ini naik lagi karena banyak faktor ya yang mempengaruhi. Pertama mungkin karena baju yang kita kenakan itu berbeda kayak gitu dari hari-hari sebelumnya, atau bisa jadi belum buang air. Kemudian ini juga sempat naik lagi. Kalau nggak salah karena aku makan malamnya terlalu malam ya atau gimana. Dan yang ke-6, ke-7 bisa turun lagi. Tapi hal ini masih fluktuatif, artinya karena baru awal-awal, bisa jadi karena yaitu tadi masa air yang turun atau masa otot yang turun, atau juga masih tubuh kita masih perlu adaptasi. Yang jelas tubuh kita kan terdiri dari otot, tulang, dan air ya, dari makrokomponennya kayak gitu. Yang tulang kan nggak mungkin turun, mungkin yang naik turun ya tadi otot, air, atau lemak. Tapi karena ini masih di minggu awal banget, jadi
lemaknya tentu belum turun. Mungkin turun tapi cuma dikit doang. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini berat awalnya aku 84,3 di tanggal 20 Oktober. Tujuan beratku 55 kilo karena tinggiku 154. Jadi dikurangi kira-kira 100. Jadi 55, 54. Nah, sejauh ini berkurang ini 1,3 kilo. Tapi ini bukan jadi patokan bahwa setiap minggu aku akan berkurang segini. Bisa jadi minggu besok akan lebih sedikit dari ini. Karena minggu ini baru minggu pertama dan tubuhnya aku pasti adaptasi. Sehingga aku masih utang 28 kilo untuk mencapai body goal. Nah, aku insya Allah akan rutin untuk membuat video evaluasi biar aku tetap konsisten. Jadi ini dari seminggu ini kira-kira aku berkurang 1,3 kilo. Padahal secara amannya itu seminggu berkurang 0,5 kilo. Itu udah termasuk aman karena aku nggak workout ya. Karena masih banyak kerjaan dan masih banyak urus baby yang newborn juga. Oke. Kalau kalian pernah pakai aplikasi Fat Secret, tentu kalian bakal tahu kalau ada halaman utama. Dan kalau yang belum tahu, di halaman utama ini akan banyak banget teman-teman yang seperjuangan sama kita, yaitu memperjuangkan pola hidup sehat. Kadang mereka liatin foto before afternya, kadang liatin menu-menunya kayak gini nih, yang mie instan kayak gitu ya. Kadang juga makanan-makanan sehat, kita sharing tentang kalori, kemudian workout gitu. Pokoknya bisa saling memotivasi, kalian juga bisa komen, sharing, dan lain sebagainya. Selanjutnya, aku juga bakal rutin buat liatin kalori makanan yang aku makan. Kayak gini di sini, jurnal kalori tiap hari, harusnya aku konsumsi sekitar 1700-an, dan aku baru konsumsi 1028, masih bisa 672. Ini rencananya nanti buat makan malam. Itemnya juga kalian bisa intake apa aja gitu. Dan kalian juga bisa tahu di sini berapa sih proporsi dari makanan yang udah kalian makan. Ada karbohidrat, lemak, dan protein. Oke. Selanjutnya, di catatan harian tadi kalian juga bisa masukin foto dari porsi makanan yang kalian makan untuk buat ngingetin aja. Tapi aku sendiri belum masukin karena nggak sempet, karena ngurusin baby kadang makan aja cepet-cepet kan, jadi nggak sempet plating, nggak sempet foto dan sebagainya. Insya Allah minggu depan kalau udah siap, udah ready, aku fotoin dan coba share. Nah, di sini ada laporannya. Aku akan nge-review minggu kemarin karena di minggu ini baru 2 hari, dan aku insya Allah akan rutin review kaloriku yang aku makan sendiri tiap minggu. Ini bisa dibalik. Nah, ini minggu kemarin kalori targetnya 1700, aku rata-rata kalori hariannya 1384. Tapi ini cuma dari Rabu sampai Minggu. Untuk Senin Selasa aku masih di rumah, jadi belum bisa masukin kalorinya. Nah, untuk proporsinya makan pagi itu sekitar 42% dari makanan yang aku makan. Makan siang 36% dan makan malam lebih sedikit. Iya, emang bener banget aku lebih jarang makan malam. Terus habis itu kita lihat ke bawah, cemilannya juga lumayan. Aku nyemilnya itu sebenarnya cuma buah. Atau kadang kalau lagi pingin banget juga cemilan kotor nggak apa-apa. Tapi kita juga harus bisa menghandle. Kalau kalian punya timbangan, lebih baik ditimbang karena itu akan lebih akurat dan bisa ngira-ngira berapa aja kalori yang masuk. Oke, untuk makanan yang aku konsumsi di minggu pertama itu belum bener-bener real food atau clean food karena masih belum masak, jadi masih banyak beli. Kalau beli kan kita tahu sendiri ya, nggak bisa 100% clean gitu. Kayak kalau kita masak bisa nggak pakai garam atau bisa nggak pakai minyak sekalipun. Makan nasi putih, sempat makan nasi padang juga, gado-gado, tempe rebus, santan. Nah, santan ini aku intake buat makanan yang kita beli
ada kuah santannya. Jadi dikira-kira aja 2 atau 3 sendok lah gitu. Kemudian pecel, hati-hati sama pecel ya, karena bumbu kacangnya kalorinya termasuk tinggi, hanya karena itu protein yang baik, protein nabati yang baik, jadi masih aman dikonsumsi. Bimoli minyak goreng, ini aku masukin buat makanan-makanan yang ekses minyak. Kayak misalkan tempe goreng, mungkin kita bisa masukin kan, si Fat Secret ini udah bisa kategoriin tempe proteinnya berapa dan lemak dari minyaknya. Cuma kalau misalkan kita beli makan di luar terus ada ekses lemak gitu loh, misal nih telur dadar, ada telur dadar yang kadang digoreng yang garing banget tuh loh, yang kayak kita gigitannya tuh ada minyaknya ikut tertelan. Kita bisa tambahin itu di catatan hariannya, jadi bisa tambahin minyaknya. Biar apa? Biar kita tuh lebih aman daripada kita ngiranya kalorinya yang baru masuk cuma 500 misalkan, ternyata kalori yang masuk udah 700 karena tadi makanannya terlalu oily. Jadi aku masukin ini kurma, nasi liwet, bubuk gudeg Bu Citro ya. Ini karena pas beli gudeg itu ada telur, ada ayam, ada krecek jadi satu, tapi suwir-suwiran doang. Jadi aku masukinnya ini, walaupun sebenarnya bukan gudegnya Bu Citro ya, cuma rentangannya hampir sama. Dada ayam, labu, fruit mix. Ini ya sebenarnya aku beli lutisan. Jadi lutisan buahnya doang, nggak pakai sambelnya. Sambelnya ini cukup dihindari, kenapa? Karena itu dari gula Jawa. Jadi kalau kalian makan itu kalorinya termasuk tinggi. Fruit mix ini tadi ya kayak ada bengkoang, ada timun, ada nanas gitu. Kerupuk beras, telur rebus, ikan kembung, Kobe, tepung bumbu. Nah, ini aku masukin tepung bumbu untuk makanan-makanan yang kita makan biasanya goreng crunchy, tapi nggak ada di sini. Jadi kemarin itu aku sempat beli jamur tepung, jamur crispy itu loh, kan di Fat Secret gak ada, jadi aku tambahin tepung bumbu. Terus ada ayam goreng, tempe bacem, kikil, tempe mendoan, telur dadar, telur ceplok, kacang panjang hijau, jamur, sayuran rebus, kue putu ayu. Sempet nih aku nyemil juga kue putu ayu, jadi makananku belum clean banget. Ampela, ikan, bayam, hati ayam, tahu goreng, dan usus ayam. Sebenarnya ampela, hati ayam, dan usus ayam ini biasanya diikat jadi satu gitu loh. Cuma kita bisa masukin kalorinya kan pisah-pisah, nggak bisa jadi satu. Itu yang pertama, kita bisa tahu kalori yang masuk itu berapa aja dari per item makanan. Yang kedua ada komponen makro, ini yang biasanya juga aku review di video-video sebelumnya. Ada karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk karbohidrat, targetnya itu harusnya 50%, tapi aku baru masuk 46%. Ini artinya karbohidratku kurang. Karbohidrat ini yang warna abu-abu ya, bisa dilihat. Kemudian lemaknya ekses banget, harusnya 30%, tapi yang masuk 34%. Ini note sendiri buat aku. Dan proteinnya udah cukup baik, yang harusnya masuknya 20%, aku bisa masuk 20%. Dan ini hanya rentangan ya, maksudnya rentangan dari aplikasi. Untuk detailnya di tubuh kita tentu hanya Tuhan yang tahu. Di bawahnya juga ada penjabaran dari komponen makronutrien yang masuk, kayak nasi putih, karbohidratnya berapa gram, protein, lemaknya berapa gram. Tapi aku jarang banget lihat ini kalau nggak pingin lihat per makanan aja, kalau nggak pingin review. Jadi kalau kira-kira nasi putih yang paling banyak karbohidrat, oke lah kayak gitu. Kalau kurma, yang paling banyak karbohidrat gitu. Kalau misalkan yang lain tempe rebus banyak proteinnya atau apanya ya gitu. Nah, misalkan ini nih tempe rebus, pengen tahu sebenarnya proteinnya yang lebih tinggi apa karbonya sih kayak gitu. Itu baru aku lihat detail. Tapi kalau enggak, biasanya aku cukup lihat yang ada di sini aja. Ini bisa jadi patokan kita. Oke, dan yang terakhir ini di sini
ada dibahas nutrisi. Karena ini seminggunya aku nggak detail, jadi di sini kelihatannya aku minus 4.978 kalori. Padahal hari Senin sama Selasa kan aku nggak input. Jadi sebenarnya ini nggak dijadiin patokan. Jadi aku belum bisa bahas ini di minggu kemarin. Insya Allah untuk minggu selanjutnya, kalau bisa foto, aku akan foto biar lebih konsisten dietnya. Dan kalau bisa bahas makromolekul, tentu aku akan bahas makromolekulnya. Makromolekul atau makronutrien ya. Oke, sekian video kali ini. Semoga untuk kalian yang lagi pengen mulai diet, coba yuk kita bareng-bareng, siapa tahu dengan adanya temen kita bisa lebih konsisten, lebih menjaga berat badan dan lebih bisa sharing bareng. Nah, aku mau tekanin sekali lagi bahwa untuk amannya seminggu itu biasanya bisa turun 0,5 kilo aja. Jadi kalau terlalu ekstrim kayak gini, ini bisa jadi karena di awal, atau karena workoutnya terlalu banyak, dan atau karena masa airnya yang udah turun banyak. Oke, sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk konsisten, karena memulai itu mudah, yang sulit adalah konsisten. See you!